Alhamdulillahilladzi ja'alal laila wan nahara khilfah liman arada an yadhakkara aw arada syukura. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa ansarihi ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dengan senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat serta nikmatnya kepada kita sekalian, yang merupakan anugerah iman dan Islam, nikmat sehat wal afiat serta panjang umur, sehingga kita dapat berkumpul kembali di hari Jumat yang penuh dengan kemuliaan untuk memenuhi panggilan Allah melaksanakan ibadah sholat Jumat. Hari ini kita berada di Jumat terakhir tahun 2021, sekaligus merupakan hari terakhir kita berada pada tahun 2021. Ketika kita nengok ke belakang, artinya kita melihat apa yang sudah kita lalui. Ketika kita nengok ke depan, artinya kita menuju perjalanan yang akan kita tempuh. Menengok 1 tahun aktivitas kita selama tahun 2021, banyak sudah hal yang telah kita kerjakan. Yang tahu apa yang kita lakukan, segala bentuk kebaikan dan keburukan yang kita lakukan, pribadi kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, saya ingin mengajak kepada para jamaah sekalian, mari kita bermuhasabah, introspeksi diri, apa yang telah kita lakukan selama 1 tahun. Allah berikan kesempatan kepada kita bernapas untuk hidup, yang dalam 1 hari 1 malam kita bernapas 4.320 kali napas. Itulah yang sesungguhnya kehidupan yang kita tempuh, tidak lebih dari 24 jam. Bisakah kita memanfaatkan waktu kita yang hanya 24 jam ketika kita bernapas, kemudian kembali masuk ke dalam waktul khuruj wa waktud dukhul. Ketika napasnya keluar dan kembali masuk ke dalam, semua ada hisabnya, ada hitungannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala.
baik ketika kita tengah melaksanakan ibadah, ketika kita tengah istirahat, ataupun tertidur nyenyak sekalipun, ketika kita bernapas, setiap kali napas itu keluar kemudian masuk kembali, tidak ada yang terbuang percuma kecuali ada hitungannya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu mari sama-sama kita tengok ke belakang selama 1 tahun apa yang sudah kita kerjakan. Kalau ada amal-amal kita yang baik, kita tingkatkan supaya lebih baik. Kalau ada amal-amal kita yang buruk, banyak melakukan dosa dan maksiat, segera perbaiki supaya ke depan kehidupan kita lebih baik. Song-song hari esok dengan yang lebih baik, sekaligus song-song kematian kita. Sebab setiap saat itu kematian tengah menunggu kita. Ajibu man talibad dunya wal maut yatlubuh. Saya heran kepada orang yang ta'ajub terus bergelimang dengan dunia, padahal kematian itu tengah mengincar dia. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Sayyidina Umar pernah mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah, periksalah, evaluasilah dirimu qabla an tuhasabu, sebelum kelak akan diperiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan tetap kita berprinsip bagi tiap-tiap muslim bahwa hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, dan hari esok harus lebih baik dari hari ini dalam segala hal. Mangkana yaumuhu khairan min amsi, bahwa rabihun, barang siapa yang hari ini amal ibadahnya, prestasi kerjanya, cara dan gaya hidupnya ternyata lebih baik dari hari kemarin, maka dia termasuk orang yang beruntung. Wa man kana yaumuhu misla amsihi fahuwa mal'un fahuwa maghbun. Barang siapa yang hari ini amaliyahnya, cara kerjanya, gaya hidupnya masih sama dengan hari kemarin, maka dia termasuk orang yang rugi. Karena makin hari usia kita makin bertambah tua, tenaga semakin berkurang, penglihatan mulai kabur, tetapi dalam kehidupan kita, terutama di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah, tidak ada perubahan. Wa man kana yamuhu syarran min amsi fa huwa mal'un. Dan barang siapa yang hari ini amaliyahnya, prestasi kerjanya, cara dan gaya hidupnya ternyata lebih buruk dari hari kemarin, maka dia termasuk orang yang dilaknat Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kalau bicara hari esok, urusan dunia silakan berbicara, memplanning kehidupan kita untuk 1000 tahun yang akan datang. Tetapi bicara akhirat, bahwa besok adalah hari kematian, berbuatlah untuk duniamu seakan-akan kau akan hidup selama-lamanya. Ya'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada. Berbuatlah, bekerjalah, beramallah untuk duniamu,
memprogramkan hidup kita. Yang punya perusahaan, programkan di planning bagaimana perusahaannya menjadi besar. Yang punya keluarga, planning bagaimana anak-anaknya, cucunya kelak bisa menjadi orang yang sukses. Seakan-akan hidup kita selama-lamanya. Tetapi jangan lupa, wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada. Berbuatlah, beramallah untuk akhiratmu seakan-akan engkau akan mati besok. Di sini ada keseimbangan antara mengejar dunia dan mengejar akhirat. Jangan kita terlena hanya mengejar dunia terus-menerus sampai kemudian kita lupa kepada Allah. Tahu-tahu dia sudah sakit, stroke, baru ingat kepada Allah. Orang yang bagus memang orang yang akhirnya adalah husnul khatimah. Sejak muda dia jauh dengan Allah. Setelah masa pensiun, tidak punya jabatan, tenaga sudah tidak kuat, baru dia bertaubat, terus melakukan ibadah kepada Allah. Di penghujung hidupnya, alhamdulillah mendapatkan husnul khotimah. Akan tetapi lebih baik lagi ketika dia masih muda, tenaganya masih kuat, fisiknya masih sehat, harta yang dia kumpulkan masih banyak, masih ada kesempatan untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Dia lakukan kebaikan itu sejak dia masih muda. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kitab hadis Arba'in An-Nawawiyah berbicara tentang bagaimana penciptaan awal manusia. Dari mulai 40 hari merupakan nutfah, 40 hari kemudian berubah menjadi alaqah, 40 hari kemudian berubah menjadi mudghah, 120 hari. Lalu Allah tiupkan melalui malaikat. Fayursalu ilaihil malaku, Allah mengutus malaikat. Fayanfuhu bihi ruh, kemudian meniupkan ruh di dalamnya. Usia kita 4 bulan dalam kandungan ibu, Allah sudah berikan napas. Bahkan ditetapkan wa yu'maru bi arba'i kalimatin, ditetapkan dengan 4 macam ketentuan. Bikat bi rizqihi wa amalihi wa ajalihi wa saqiyun aw sa'id. Diberikan ketentuan rezekinya, amalnya, ajalnya, dia celaka atau dia bahagia. Tetapi bahwa manusia, syariat itu demikian penting. Lalu hadis ini melanjutkan, wallahi la ilaha illahu, maka demi Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia, ada orang yang sejak muda dia dekat dengan Allah, terus menerus berbuat kebaikan, sehingga antara dia dan surga hampir tidak ada pemisah. Cuman sayang di penghujung kehidupannya dia melakukan pekerjaan ahli nar, maka masuklah dia ke dalam neraka. Ada juga orang yang sejak muda dia bandel, jauh dengan Allah, berbuat keonaran, dia tidak kenal ibadah, maka nyaris hampir saja antara dia dengan neraka begitu dekat. Tetapi di penghujung kehidupannya dia mengerjakan pekerjaan ahli jannah, fayadkhuluha, maka masuklah dia ke dalam surga. Nah, amaliyah kita ini ditentukan oleh bagaimana kita di akhir kehidupan kita. Oleh karena itu saya ingin mengajak kepada para jamaah sekalian, karena umur adalah rahasia Allah.
maka kita ingin yang mengerjakan amal kebaikan nyaris antara si fulan sebagai hamba Allah dengan surga sudah dekat, maka jangan merubah kedekatan dirinya dengan surga. Teruslah berbuat kebaikan supaya di penghujung kehidupan kita husnul khotimah. Husnul khotimah itu adalah doa, harapan, permohonan kita kepada Allah sebelum kita mengakhiri hayat kita. Kalau kita sudah mengakhiri hayat kita, sudah tidak lagi dapat bernapas, maka tidak ada lagi harapan. Mudah-mudahan jenazahnya husnul khotimah. Itu doa yang sudah terlambat. Mendoakan orang lain supaya husnul khotimah sebelum dia menghembuskan napas terakhir. Demikian pula kita pengen husnul khotimah ya sebelum menghembuskan napas terakhir supaya kita wafat dalam husnul khotimah. Mari bermuhasabah di penghujung tahun ini, kita jadikan penghujung tahun 2021 ini adalah untuk bermuhasabah, introspeksi diri. Jangan digunakan untuk berhura-hura, berpoya-poya, bersukaria sementara maut tengah menanti kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan tahun 2021 dalam seluruh aspek kehidupan kita dicatat sebagai amal yang soleh, dan Allah mengampunkan segala dosa-dosa baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja, dan kita song-song tahun 2022 dengan amaliyah yang lebih baik. Wal tanjur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap diri mempersiapkan untuk hari esok. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.